dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahihut Targhib, di mana ada seorang sahabat bernama Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata dan bercerita, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Wabisah, wahai Wabisah, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Maka kemudian Wabisah menjawab, bala ya Rasulullah, benar, tentu ya Rasulullah, aku datang kemari untuk bertanya tentang kebaikan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Wabisah, istafti qalbak, wahai Wabisah, mintalah fatwa kepada hatimu. Dalam riwayat yang lain, istafti qalbak wastafti nafsak salasa marrah, mintalah fatwa kepada hatimu, mintalah fatwa kepada dirimu. Nabi mengatakan hal itu sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabda beliau, al-birru matma'annat ilaihin nafsu wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftau. Ya. Kata Nabi SAW, mintalah fatwa kepada hatimu, karena kebaikan adalah yang membuat tenang hatimu dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu, walaupun engkau meminta fatwa kepada orang-orang dan mereka memberimu fatwa. Hadis ini menarik, dimuliakan Allah, dibahas oleh para ulama menjadi dasar bagaimana ternyata setiap kita ini memiliki satu nurani di dalam lubuk hati kita terdalam, satu kebeningan dan kejernihan dalam melihat kebenaran. Ya. Hanya saja banyak orang kemudian salah memahami hadis ini. Nabi SAW mengatakan, istafti qalbak, tanyakan kepada dirimu, mintalah fatwa kepada hatimu. Bukan berarti ketika kita memahami sepotong hadis tadi, kemudian ketika kita misalnya berat mengerjakan sholat, kemudian kita boleh tidak sholat. Ya. Ketika kita gerah mengenai hijab, mungkin ibu-ibu, berarti saya tanyakan dulu ke hati saya, gimana hati? Gerah? Hatinya berkata gerah, berarti boleh melepas hijab. Ya, bukan seperti itu. Ya. Ya. Jadi kita harus memahami secara benar. Ya. Minta fatwa kepada hati itu bukan tentang boleh atau tidak, tapi minta fatwa kepada hati itu sebagaimana yang akan dijelaskan oleh para ulama yang akan kita bahas pada pertemuan singkat kali ini. Ya. Dalam memahami hadis ini kita harus tahu 3 poin besar. Yang pertama yang harus kita pahami, bahwa kita dalam melakukan setiap aktivitas dalam hidup kita dihadapkan pilihan-pilihan, kadang-kadang dihadapkan satu jalan yang belum kita ketahui hanya, maka wajib mengerti dalil bukan dalil. Di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 3, Rasul wala tubtilu a'malakum, hai orang beriman, taatilah dan Rasulnya dan taati, dan janganlah kamu batalkan amalan-amalanmu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan seseorang itu kalau tidak mengikuti dalil, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka batal, ya, maka batal.
Di dalam ayat yang lain bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, misalnya di surah An-Nisa 59, Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kita dalam berislam ini, dalam beragama ini, prinsip pertama yang harus dipegang adalah prinsip ikut dalil. Jadi parameter kebenaran itu adalah dalil, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat mintalah fatwa, bertanyalah kepada hatimu, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah tadi. Itu yang dimaksud bukan kemudian kita bertanya tentang mana yang halal dan mana yang haram, bukan. Karena mana yang halal dan mana yang haram itu ditanyakan kepada dalil, ditanyakan kepada ulama yang memahami dalil. Jadi mintalah fatwa kepada hatimu itu bukan soal halal haram, ya. Fatwa yang dimaksud di sini adalah fatwa yang bersifat perang batin yang ada dalam hati kita. Kita sudah mengetahui bahwa ini halal, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengerjakannya, maka tanyakan kepada hati kita, tanyakan kepada jiwa kita, ya. Kalau jiwa kita tenang kepadanya, berarti itu suatu kebenaran dan harus dilakukan. Tapi kalau jiwa kita ternyata terusik, maka kemudian kita boleh meninggalkannya, ya. Jadi di dalam lubuk hati kita yang terdalam itu sebenarnya terdapat kebaikan. Hanya saja kebaikan itu kemudian tertutupi oleh nafsu. Kebaikan itu terkadang tertutupi oleh syahwat dan amarah yang kemudian menjadikan kita sulit melihat kebenaran, ya. Jadi dalam masalah pelaksanaan perintah itu ada dua macam. Yang pertama, orang itu tidak tahu ilmunya. Kalau orang itu tidak tahu ilmunya, maka kepadanya lah ini diperintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilmi tentang halal dan haram, ya. Tapi ada yang kedua, ada orang itu sudah tahu hukumnya, ini halal atau haram, ya, tapi masih suka melanggar, masih suka berat mengerjakannya. Yang seperti inilah sabda Rasulullah SAW di awal tadi diperuntukkan. Kalau kita ini sudah tahu ilmunya, tapi kok kita ini masih suka bingung, ya, masih melanggar hal-hal yang kemudian tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan malah kita berat melakukan, maka istiqolbak, ya. Kepadanya lah diperintahkan untuk meminta fatwa kepada hati nuraninya, ya. Nah, masalahnya adalah kita ini nurani kita terasah atau yang kemudian menjadikan kita bisa melihat ini kebenaran yang harus diikuti dengan mudah atau ini keburukan yang kemudian harus ditinggalkan, ya. Makanya kita diajari doa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan untukku yang benar itu benar dan mampukan aku untuk mengikutinya. Jadi permintaan kita itu dua di potongan pertama. Potongan doa pertama, ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Sudah tahu benar, oh ini halal berarti, ya. Warzuqna ittiba'ah, dan rizkikan aku, mampukan aku untuk mengikutinya. Kadang-kadang kita tahu ini benar tapi belum untuk bisa mengikuti. Kadang-kadang kita tahu ada kajian nih, ya, pada maghrib, waktu kita luang, ya, tapi kemudian kita berat untuk mengikutinya. Di potongan doa yang kedua, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan perlihatkan untukku yang salah itu adalah salah, ya Allah, yang salah menurut dugaanku itu salah menurutmu, ya, memang salah ini. Oh, ini berarti sudah jelas hukumnya tidak boleh. Warzuqna ijtinabah, dan mampukan aku untuk menjauhinya. Kadang-kadang kita tahu sesuatu itu salah, tapi kita belum mampu untuk meninggalkannya.
Kadang-kadang kita itu tahu ini haram, tapi ternyata kita masih sering mencobanya. Nah, yang pada hal yang seperti ini maka tanyakan kepada hati kita, ya, karena kebenaran itu atau kebaikan itu yang menenangkan hati, sedangkan keburukan itu yang kemudian menjadikan hati kita gelisah. Lah masalahnya, kepekaan kita untuk melihat hati kita ini tenang atau gelisah itu terhadap sangat dipengaruhi dari nurani kita sendiri. Bagaimana kemudian kondisi nurani kita? Nurani kita ini tertutup kabut hawa nafsu, tertutup kabut amarah, atau jangan-jangan tertutup ya selimut syahwat yang begitu tebal sehingga kemudian kita tidak bisa dan tidak mampu untuk sekedar mengetahui apa kata hati kita. Ya. Inilah yang kemudian hadirin muliakan Allah. Dua, pertama, satu wajib ikut dalil, tidak boleh ikut perasaan. Yang kedua yang harus kita ketahui, fatwa yang dimaksud di sini bukan fatwa tentang halal haram, tapi fatwa yang dimaksud di sini adalah fatwa apabila terjadi perang batin di dalam hati kita untuk mengikuti satu kebenaran atau untuk meninggalkan satu keburukan. Yang ketiga, ini kaidah yang paling penting yang ingin kami sampaikan di sini. Ketika Rasulullah mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, ya. Yang dimaksud hati di sini adalah hati yang terasah nuraninya, karena hati yang mampu memberikan solusi adalah hati yang terasah nuraninya, hati yang berkilau cahaya ma'rifahnya. Kalau dalam bahasa tasawuf itu begitu, ya. Jadi dia bisa menunjuk, dia bisa menunjuki pemiliknya, dalam artian orang yang memiliki hati ini, ya, untuk memilih jalan yang benar, ya. Jadi kita harus tahu bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa, bertanyalah kepada hatimu. Hati yang disebut di sini adalah hati yang mampu memberi cahaya dari kegelapan dirinya, dari dan kegelapan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Hati yang lunak, yang bisa diajak untuk berubah menjadi baik, ya, bahasa nuraninya terasah, diri nuraninya terasah, ya. Makanya kalau hati kita ini lunak, hati kita ini bersih, hati kita ini terasah nuraninya, ya, hati ini bisa dijadikan teman paling indah, kata para ulama. Kenapa? Karena kalau kita melihat kebaikan itu, ya, langsung bisa tinggal ngecek hati kita. Ini kebaikan bukan, dilihat, ya. Oh, kalau menenangkan hati maka dia lanjutkan. Ya, kemudian kalau dia melihat satu keburukan, kalau kemudian hatinya gelisah, bimbang, maka dia akan coba tinggalkan. Lah, hati yang punya kebaikan seperti ini adalah hati-hati yang nuraninya terasah, hadirin, ya. Nah, makanya itu hadirin dimuliakan Allah, kita penting untuk mempelajari bagaimana kemudian syariat melihat mana hati yang bersih, mana hati yang keras, mana hati yang lunak, mana hati yang kemudian kotor dan keras, dan kemudian kita berusaha untuk melunakkan hati kita agar nuraninya terasah, ya. Jadi ada ternyata selain hati yang lunak, hati yang terasah nuraninya, sebaliknya ada hati itu yang kotor, hati itu yang keras, sehingga kemudian dia tertutup dari kebenaran, ya. Jadi lihat kebaikan itu ya biasa saja, menteles saja. Lihat keburukan itu ya tidak terganggu, jiwanya itu kemudian tidak merasa bimbang. Yang seperti ini yang berbahaya, hadirin, ya. Para ulama itu mengatakan musibah terbesar yang dialami seorang di dunia itu bukan musibah ketika dia kehilangan pekerjaan, bukan musibah ketika dia ditimpa sakit, bukan musibah ketika dia ini miskin dan bangkrut. Musibah terbesar dalam kehidupan imannya seorang mukmin adalah ketika hatinya menjadi keras, ya. Ada seorang ulama bernama Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mabtuliya ahadun bimusibatin a'dhamu alaihi min qaswati qalbihi. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa musibah yang lebih besar dalam hidupnya
melainkan musibah itu adalah qaswatul qalb, kerasnya hati. Ya. Jadi hati yang keras itu hati yang tidak terasa nuraninya, hati yang kotor, hati yang sulit menerima dan menunjukkan pemiliknya atas satu kebenaran. Ya. Ada seorang ulama tabi'in bernama Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Beliau punya satu perkataan yang menarik, ya. Tutorial menjadi sengsara di dunia, ya. Kata beliau, arba'un min ilmi syaqawah, ada 4 ilmu biar orang itu sengsara. Ya, tentu di antara kita ini tidak ada yang ingin sengsara hidupnya di dunia, tapi kalau ingin nyoba sengsara, pelajari 4 ilmu ini, ya. Jadi biasanya kan 4 ilmu sukses gitu ya. Kalau beliau tidak, 4 ilmu sengsara. Ya. Yang pertama kata beliau, jumudul ain. Ya. Pandangan yang kaku. Orang itu kalau punya pandangan yang kaku, ya, tidak luas pandangannya, dikasih pendapat tidak mau terima, dikasih masukan nggak mau terima. Pandangannya kaku, dia hanya mau dengar jadi satu orang saja, ya. Dia tidak pernah coba cari sumber lain tentang satu hal. Nah, yang kayak gini ini biasanya hidupnya sengsara dia. Ya. Jadi jumudul ain ini ilmu kesengsaraan. Ya, padahal kita tahu bahwa hidup ini seni melihat. Ya, hidup ini seni melihat. Ya, melihat sesuatu ini satu ujian atau satu nikmat. Kalau ujian berarti dia harus bersabar. Kalau nikmat dia harus bersyukur kepada Allah. Lihat, kok ini dilarang ya? Apa sebab larangannya? Dilihat pendapat-pendapat orang yang kemudian melarang hal ini. Jadi hidup ini seni melihat. Jadi, kalau pandangan kita kaku, ini ilmu kebinasaan ini. Biasanya orang seperti ini kemudian jadi orang yang jumud, orang yang kemudian menolak pendapat, ya, diingatkan susah, ya, kemudian dia tidak mau menerima kebenaran. Nah ini jumudul ain, ya, jumudul ain. Kemudian yang kedua kata Malik bin Dinar adalah tulul amal, tulul amal, panjang angan-angan. Ini juga ilmu kebinasaan, ya. Jadi banyak angan-angan, banyak wacana tapi tidak mau bergerak tadi. Ya, banyak mimpi tapi kemudian tidak mau berusaha, ya. Akhirnya orang yang banyak angan-angan itu dia berhenti beramal dan dia berhenti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cuman panjang angan-angan saja tapi tidak mau beramal. Ini juga ilmu kebinasaan, ya. Jadi seorang muslim yang baik itu ketika dia punya satu keinginan, dia coba berikhtiar untuk mendapatkan keinginan itu dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang buruk. Dalam satu kaidah fikih disebutkan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Ya. Tujuan yang baik itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Jadi muslim yang baik itu ketika satu punya angan-angan, satu punya wacana, punya impian, punya target, maka dia mencari jalan yang halal untuk mencapai target itu. Dia ada 2 kemungkinan, dia hanya banyak angan-angan dan akhirnya dia tidak beramal. Kalau dosa dia tidak segera bertobat. Ada yang kemudian dia mencoba meraih amalan angan-angannya, meraih targetnya, tapi dia menggunakan segala cara untuk mendapatkan ini. Dua-duanya tidak boleh. Jadi mukmin yang baik itu mukmin yang bervisi, kemudian dia berusaha dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 panjang angan-angan. Yang ketiga adalah al-hirsu 'alad dunya. Hidupnya terlalu berambisi mengejar dunia. Ini ilmu kebinasaan. 24 jamnya tidak ada sisa buat akhirat. Jadi sholatnya formalitas saja. Ya, kalau tidak masbuk terlambat, ya, atau tidak sholat, atau di akhir-akhir waktu, ya, tidak ada waktu buat ngaji. Hidupnya cuma mikir dunia saja. Ini ilmu kebinasaan. Ya, terlalu berambisi cari dunia, padahal tujuan kita bukan dunia. Ya, visinya harus visi akhirat, kegelisahannya harus kegelisahan akhirat. Ya, nah, kata Malik bin Dinar, di antara ilmu kebinasaan itu hanya ngejar dunia saja. Kemudian yang keempat adalah qaswatul qalb, kata beliau, ya, kerasnya hati, ya, kerasnya hati.
Kenapa kerasnya hati? Karena seseorang itu kalau hatinya sudah keras hadirin, ya, dia benar-benar berada pada titik yang sangat kelam, titik yang sudah betul-betul tidak bisa diingatkan. Nuraninya betul-betul tertutup kabut tebal, ya, sehingga dia bisa jadi dia sudah tahu ilmunya tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Bisa jadi dia tahu ini larangan tapi dia terus mengerjakan karena hatinya mengeras. Diingatkan tidak bisa, ya, diajak baik tidak bisa, diajak berubah tidak bisa, ya, apalagi diajak berjuang tidak bisa hadirin, karena hatinya apa? Hatinya keras, ya. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74, Allah mengibaratkan hati yang keras itu seperti batu yang keras hadirin, bahkan lebih keras daripada batu. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Ya. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras, kata Allah, menjadi keras sehingga hatimu itu seperti batu atau lebih keras daripada batu. Jadi ternyata ada manusia itu yang hatinya lebih keras daripada batu. Bahkan Allah masih mending batu, ya, kata Allah masih mending batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kata Allah, dari batu-batu, di antara batu-batu itu, ya, pasti ada batu-batu yang air sungai itu mengalir di antara mereka. Jadi masih mending batu. Batu itu sak keras-kerasnya masih tetap mengarahkan air sungai itu mengalir sesuai dengan tempatnya. Masih ada manfaatnya batu itu, ya. Kalau kita mau mengarahkan air itu kan kita susun batu di samping-sampingnya. Air sungai yang Allah ciptakan, sungai-sungai di bumi ini yang Allah ciptakan kan, samping kanan kirinya ada, kemudian mengarahkan air itu mengarah pada tempatnya sesuai dengan kehendak Allah kan. Jadi masih mending batu. Batu itu saat keras-kerasnya masih ada manfaatnya, gitu ya. Bahkan Allah katakan, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara batu itu ada yang kemudian pecah karena tidak kuat membendung air yang kemudian meresap dari atas tanah, kemudian menjadi satu bendungan di dalam tanah di antara batu bebatuan, kemudian batu itu pecah dan menjadi mata air, ya, masih mending batu. Batu sak keras-kerasnya masih menghasilkan sumber air, ya, kata Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Masih mending batu daripada hati yang keras, kata Allah. Karena di antara batu itu ada yang kemudian jatuh dari tempat atas ke tempat yang lebih bawah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tanah longsor, ada batu jatuh dari tempat atas, itu sebenarnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah ingin mengatakan di antara manusia itu ada hati yang sangat keras, kerasnya itu melebihi batu. Masih mending batu, karena batu masih ada manfaatnya sekeras apapun. Tapi hati yang sudah tidak ada manfaatnya, tidak untuk pemiliknya, tidak untuk orang di sekitarnya, ya. Dan ini yang kemudian mengarah. Kata Ibnu Abbas ketika radhiyallahu anhuma, ketika mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 74 tadi itu, beliau mengatakan, wa inna minal hijarati la alyan qulubikum amma tud'auna ilaihi minal haqq. Ada hati manusia yang sangat keras sehingga batu pun tidak lebih keras daripada hatinya dalam menerima kebenaran, ya. Ada hati manusia itu yang sangat keras, ya. Dikasih apapun tidak tembus, ya. Dikasih dalil nggak tembus, dikasih hadis nggak tembus, dikasih ayat nggak tembus, dikasih nasihat lembut nggak tembus, ya. Dikasih hadiah nggak tembus. Dia umroh loh padahal, ya. Ya, ada orang begitu hadir. Dikasih kelembutan, dipeluk nggak tembus, dikasih hadiah nggak tembus, nggak bisa diapa-apakan. Ini musibah hadir, ya. Jadi di antara musibah yang paling besar dialami oleh orang-orang beriman itu adalah ketika hatinya itu keras, ya. Bahkan di surah Al-Baqarah ayat 74 itu, ayat 73-nya itu kan, coba Anda baca ayat 73-nya. Ayat 73-nya itu kan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya. Allah memperlihatkan kepada mereka yang hatinya keras itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memukulkan sebagian tubuhnya anak sapi, kemudian dipukulkan kepada orang yang sudah mati. Kemudian Allah mengatakan kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah cara Allah. Kemudian yang mati tadi itu kembali hidup, diperlihatkan Allah. Ya, orang sudah mati bisa hidup lagi. Ya, wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya, dan Allah memperlihatkan kebesarannya agar kalian ini berpikir, agar kalian berakal. Tapi kalau namanya hatinya sudah keras tadi, diperlihatkan orang mati bisa hidup saja tidak mau menerima, itu sebuah kebenaran, gitu ya. Bukannya tambah lembut, malah tambah menolak, tambah keras, gitu ya. Makanya ada seorang ulama bernama Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kullu uqubatin taharah, setiap hukuman di dunia bagi orang-orang beriman itu adalah penggugur dosa, taharah, mensucikan dosa, membersihkan dirinya. Setiap ujian, setiap hukuman di dunia, sakit, kehilangan pekerjaan, dizalimi orang, itu semuanya jadi kafarat, jadi penggugur dosa. Kecuali, kata beliau, illa uqubatul qalbi fa innaha qaswah, kecuali hukuman untuk hati, ya, sesungguhnya ia adalah kesengsaraan, kata beliau. Di semua hukuman, semua ujian dalam hidup ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semuanya adalah penggugur dosa kalau kita mau bersabar. Tapi kalau sudah ada hukuman, ujian masuk ke dalam hati ini, kemudian jadi keras, itu bukan menggugurkan dosa, tapi justru itu adalah dosa besar, ya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan qaswatul qalbi kabair minal kabair, ya, kerasnya hati itu termasuk dosa besar. Kita dipecat oleh atasan, kita sakit, kita positif COVID, ya, kita difitnah orang, dituduh penipu, menggugurkan dosa, ya, menggugurkan dosa. Tapi jika yang kayak gitu itu menimpa hati kita, ya, itu bukan lagi menggugurkan dosa, justru itu dosa besar, dosa di atas dosa, dosa besar, ya. Makanya muliakan Allah, kalau kita ingin ditajamkan nuraninya, maka harus punya hati yang lembut, hati yang lunak, hati yang gampang dinasehati, hati yang gampang menerima kebenaran, hati yang mau diajak berubah, hati yang mau diajak belajar, hati yang mudah diajak kepada kebaikan, ya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menjadikan hati kita ini yang tadinya keras menjadi lunak, atau yang hari ini sudah insya Allah dalam keadaan lembut, lunak, bisa kita pertahankan sehingga kemudian nurani kita itu tadi terasah dan muncul cahayanya, sehingga ketika melihat kebaikan itu bisa membedakan ini kebaikan atau tidak, bisa tenang dan bisa bimbang tadi ketika melihat keburukan-keburukan, gelisah, sehingga kemudian kita bisa mengikuti kata hati kita, ya. Bagaimana tipsnya? Bagaimana caranya? Para ulama memberikan beberapa cara, ya. Di antara caranya yang pertama adalah, tentu ini cara yang tidak bisa dilepaskan, apa? Berinteraksi selalu dengan ilmu, ya. Karena ilmu itu menambah ketakwaan. Kalau orang sudah bertakwa, hatinya pasti ditunjuki Allah. Bagaimana seseorang tidak dekat sama ilmu, kemudian dia bisa mengenal Rabb, bisa mengenal Rasulnya, kalau tidak benar sama ilmu. Kata Allah dalam surah At-Taghabun apa? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya.
Allah akan asah nuraninya, Allah akan mudahkan dia mengenal ini benar atau tidak, ya. Jadi di hatinya ini ada alarm, ada kepekaan yang senantiasa hidup, ya. Makanya yang pertama, jangan jauh-jauh dari ilmu dia. Ilmu ini nutrisi. Majelis ilmu ini mencharge hati kita agar kemudian tidak lowbat. HP saja satu hari harus dicas, hati 1 bulan tidak pernah dicas. Hadir keras nggak kira-kira? Keras. Makanya datang ke majelis ilmu, ya. Majelis ilmu itu selain ilmu, masya Allah, ada banyak kebaikan. Ya, memandang wajahnya orang soleh di kanan kiri antum ini juga menambah keimanan. Kata Imam Al-Ghazali, memandang orang soleh saja menambah keimanan, ya, melunakkan hati. Karena setidaknya ada rasa ghibtoh, cemburu, ingin, kepingin seperti dia, itu sudah menerangi keimanan. Ya. Jadi yang pertama, kalau ingin terasah nuraninya, ingin dijadikan Allah lunak hati, pertama jangan jauh-jauh dari ilmu. Hadirin, ya, ilmu mendekatkan kita kepada ketakwaan dan keimanan. Keimanan menunjuki hati kita, Allah akan menunjuki hati orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kemudian yang kedua, ya, tips agar menjadikan hati kita ini lunak dan terasah nuraninya adalah baca Quran. Baca Quran, jangan lepas baca Quran. Setiap hari harus ada ayat yang dibaca, ya, karena istiqomahnya seseorang itu dilihat dari hatinya. Istiqomahnya hati seseorang itu dilihat dari lisannya. Ya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Seorang hamba itu tidak bisa istiqomah imannya kalau hatinya tidak istiqomah. Hatinya tidak istiqomah, hati yang terasah nuraninya maksudnya. Tidak bisa istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah. Dan lisan itu tidak mungkin istiqomah kalau tidak pernah baca Quran. Ya. Maka tips kedua, baca Quran. Ya. Saya sering ulang di majelis ini dan di majelis lainnya, salah satu mukjizat Al-Quran yang masih terasa ketika kita membacanya itu apa? Ya. Kita baca Al-Quran, belum tahu artinya, tapi sudah bisa menenangkan hati kita. Itu Al-Quran ini. Cari kitab lain di toko buku Gramedia, di Arafah, di mana saja. Cari buku yang ketika Anda baca tidak paham artinya, kemudian Anda bisa tenang. Tidak ada. Cari novel-novel bahasa Inggris, banyak itu di Gramedia. Ya. Kemudian Anda buka judulnya. Kadang kita baru baca judul aja sudah pusing kan? Ya apa artinya? Kok ngene kok enek sing tuku. Ya, kadang baca judul tok kita udah tidak tahu, baca sinopsis apa, baca deskripsi buku tentang apa, malah gelisah kan, tidak tenang. Tapi Quran beda. Quran itu semakin dibaca, tidak tahu artinya, belum buka terjemahannya sudah menenangkan, sudah berhasil menenangkan hati kita. Ya, dan itu mempertajam nurani, ya, mengasah nurani kita. Ya. Mengapa bisa demikian? Jawabannya karena Al-Quran itu firmannya Allah. Firmannya zat yang menciptakan seluk-beluk hati kita. Ketika kita membacanya sama dengan kita berinteraksi dengan pencipta kita. Kalau kita berinteraksi dengan pencipta kita, maka yang pertama kali ngefek adalah yang diciptakan dong. Hati kita akan langsung ngefek karena ketemu sama penciptanya. Jam ini hadirin, jam tangan ini, ya, dipakai sama pemakainya, ya dia hanya bisa tahu saja yang tombol ini untuk lihat tanggal, tombol ini begitu saja, ya. Tapi kalau rusak dia tidak bisa mengoperasikan lagi. Beda kalau yang megang, yang buat hadir, dia tahu betul kalau rusak itu caranya begini, caranya begitu. Sama Al-Quran itu, ketika kita berinteraksi dengannya, langsung yang ngefek itu barang-barang ciptaannya Allah ini yang ada di sekujur tubuh kita ini. Langsung kemudian memberikan ketentraman dan ketenangan. Belum tahu artinya saja sudah bisa menenangkan, apalagi kemudian tahu artinya. Kemudian kita pelajari tafsirnya, kita pelajari tadaburnya. Di mana? Di majelis ilmu tadi.
Satu, ilmu. Dua, jangan absen baca Quran. Apa bedanya Ustaz baca Quran sama dengarkan Quran? Beda, ya, walaupun pahalanya sama dengan orang yang baca, tapi beda, ya. Makanya saya juga sering memberikan masukan kepada rumah-rumah kaum muslimin yang sering disetelkan murotal, ya, biar jinnya tidak ada di rumah, biar setannya pada pergi, ya. Beda hadirin Anda nyetel murotal dengan Anda baca sendiri, ya. Kalau Anda nyetel murotal, memang setannya keluar dari rumah, tapi delik di hati Anda, itu masalah. Salah kan? Ya, malah setannya jadi penghuni rumah, penghuni rumah jadi setan. Ya, makanya dua-duanya harus imbang, ya. Murotal disetel, ya. Penghuni rumahnya juga jadi ahli Quran, ya. Jangan lepaskan dari Quran. Kemudian yang ketiga, minta nasihat dari orang-orang soleh. Ini mengasah nurani, hadirin. Jadi kalau ada orang soleh itu yang pertama kali diminta nasihatnya, hadirin, ya, ansih nih ya Ustadz, ya, ausini ya Ustadz, beri aku wasiat ya Ustadz, ya. Ketemu orang soleh yang pertama diminta. Kalau orang dulu itu ketemu orang soleh minta nasihat, jadi kalau orang sekarang selfie. Ustadz selfie dulu Ustadz. Tidak apa-apa sebenarnya. Selfie itu juga saksi, ya, saksi nanti bahwa saya pernah, ya, berkenalan dengan orang soleh gitu, ya. Tapi sebelum itu, ya, minta nasihat dulu, ya, biar kemudian mengasah nurani kita, begitu, ya. Tiga, minta nasihat, ya. Jadi kalau lagi gersang nih hati itu, datanglah silaturahim ke rumahnya orang soleh, hanya sekedar minta nasihat, ya, sekedar nasihat. Dulu amalan yang senantiasa diingatkan guru-guru kami. Kalau kamu sedang bundet itu, pikiran bundet, pekerjaan banyak, sulit, sudahlah datang ke rumah ustadz, datang ke pondok, datang ke pesantren gitu, ya. Hanya sekedar sowan, kemudian, ya, bawa bingkisan, kemudian minta nasihat, minta doa, sudah. Pulang-pulang insya Allah lebih lembut hati kita hari ini, ya. Jadi minta nasihat yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini antara yang belum kita ketahui, di antara yang melembutkan hati, melunakkan hati dan mengasah nurani itu mengusap kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sahabat Abu Hurairah mendengar Nabi SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih, inna rajulan syaka ila Nabi SAW qaswata qalbihi. Seseorang datang kepada Nabi untuk mengadukan tentang kerasnya hatinya, ya Nabi, saya ini kok punya hati keras, ya, diingatkan istri malah marah-marah, diingatkan tetangga malah tidak terima, diingatkan teman menolak. Ini bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faqala at'imil miskin wamsah ra'sal yatim, kata beliau, beri makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim, ya, usaplah kepala anak yatim. Dalam hadis yang lain, Abu Darda mendengar Nabi SAW bertanya, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrak hajatuka, ya, apakah kamu ingin hatimu lembut dan hajatmu terkabul, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrak hajatuka, ya. Irhamil yatim, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya, wa'imhu min ta'amika, berikan makanan sebagaimana makanan yang biasa kamu makan. Artinya makanan yang enak dong. Kita kan pengennya makannya enak, ya, berikan makanan yang enak, niscaya hatimu akan lembut dan hajatmu akan terkabul, ya. Nah, ini yang keempat nih rahasia nih, ya, mengusap anak yatim, ya, kemudian menyantuni mereka, ini penting, ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima adalah memperbanyak zikir. Lisannya orang beriman, hatinya orang beriman harus sibuk dengan zikrullah, biar hatinya lembut, hadirin, ya. Di jalan-jalan, menunggu lampu merah, menanti anak pulang sekolah,
ya, ngantar anak, ya, bekerja di tempat kerja, itu lisan jangan sampai berhenti dari zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bisa zikir 3 itu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bisa la ilaha illallah, bisa sholawat, bisa istighfar. Boleh, semuanya boleh. Yang penting lisan kita ini jangan sampai kemudian lepas dari zikir. Datang seseorang laki-laki kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama utabi'in, wafat 110 Hijriah. Beliau ini laki-laki ini bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Wahai Abu Sa'id, kunyahnya Al-Hasan Al-Basri itu Abu Sa'id karena anaknya namanya Sa'id. Ya. Aku mengadukan tentang kerasnya hatiku. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Singkat banyak. Adibhu bizikrillah. Ya, latih hatimu dengan berzikir kepada Allah. Ya. Jadi hati kalau senantiasa berzikir kepada Allah akan lunak. Kemudian yang terakhir, hadirin muliakan Allah, yang keenam, memperbanyak doa kepada Allah, karena Allah lah zat yang membolak-balikkan hati kita. Di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, ini dihafalkan, nanti dilihat saja ya di rekaman ulang ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu apa? Ilmu yang tidak bisa diamalkan, cuman berhenti sampai catatan aja, tidak diamalkan. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Hati yang tidak bisa khusyuk tadi, dikasih kebenaran dia tolak. Pengajian sudah masuk waktu azan 9 menit, ustaz gak bubar-bubar ya. Tidak ditutup-tutup kat mau gitu ya. Gelisah aja ngeliatin jam gitu ya. Ya, lah yang kayak gini ini berarti apa? Hatinya tidak khusyuk, hadirin. Mesti ada unsur kerasnya itu, tidak mau menerima kebenaran. Nafsin la tasba, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Ya, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak ijabah. Ini doa indah, hadirin. Ya, kita amalkan, kita doakan semata-mata karena kita yakin Allah lah yang menggenggam hati-hati kita. Dan agar hati kita itu lunak, hati kita lembut, terasah nuraninya, insya Allah dengan itu kita bisa memandang benar suatu kebenaran dan memandang salah suatu kesalahan. Karena kita hidup di akhir zaman, hadirin. Yang benar dan yang kelihatannya benar itu mirip, yang salah dan kelihatannya salah itu menyerupai. Kita butuh nurani yang terasah agar Allah membimbing kita menuju satu kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Tidak ada tanya jawab, ditahan sampai besok. Insyaallah berarti mulai Riyadhus Shalihinnya pekan bulan depan insyaallah ya. Terus kemarin ada kekurangan buku ya yang benar-benar sudah mendaftar dan komitmen, insyaallah nanti akan kita usahakan bukunya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kafaratul majelisnya sama Ustaz Khalis insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.